Saya sudah pernah bilang seharusnya kata kurios dalam Injil Sinoptik itu tidak boleh diterjemahkan Tuhan. Seharusnya Tuan. Coba baca Lukas 24 ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bayangin. Tidak menemukan mayat Tuhan. Tuhan dibunuh. Ini kan lucu tuh. Nah, sedangkan di dalam Yohanes 20 ayat 12. Dan tampaklah oleh dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Di dalam Lukas kok dibilang mayat Tuhan Yesus, terus di dalam Yohanes kok mayat Yesus. Kok beda-beda menerjemahkannya, padahal sama-sama kata kurios. Sekali lagi, kurios itu tidak boleh diterjemahkan menjadi Tuhan, tetapi harusnya Tuan, seperti di dalam Lukas 20 ayat 42. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Jadi sekali lagi, yang cocok, yang benar terjemahannya adalah Tuan, bukan Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, baru saja kita saksikan potongan video yang disampaikan oleh salah seorang pendeta yang dia menjelaskan tentang pengertian kata-kata kurios. Tidak banyak pendeta yang jujur ataupun yang mau meluruskan akan hal ini, ya saudara. Dia menyatakan tadi bahwasanya kata-kata kurios itu tidak boleh diartikan Tuhan, tetapi artinya adalah Tuan. Ya, memang benar kata-kata kurios itu bermakna Tuan. Kalau di dalam bahasa Inggris dia setara levelnya dengan kata-kata Lord atau Sir, artinya Tuan, begitu ya. Sosok jabatan yang diberikan kepada seseorang yang dihormati, begitu. Panggilan untuk orang yang dihormati itu kurios ataupun Lord kalau di Inggris. Nah, sayangnya di dalam kekristenan di beberapa ayat Alkitab ataupun Bible itu dijadikan sandaran, kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia yang tadinya katanya kata-kata kurios itu diartikan Tuhan. Nah, itu keliru besar, kesalahan besar, dan ironinya yang mengartikan itu adalah LAI. Sehingga tergiringlah seluruh umat Kristen, saudara-saudara kita yang beragama Kristen, karena mengacu kepada terjemahan LAI, sehingga ya otomatis dasar kekristenannya menjadi salah dan keliru. Ya, ini resiko kalau seandainya sebuah agama tidak memiliki standar yang baku, gitu ya, sehingga pengikutnya dengan mudah saja, khususnya dalam hal ini para pendeta itu dengan mudah saja mengartikan sesuai dengan seleranya masing-masing. Ada yang mengartikan kurios itu Tuhan, ada yang mengartikan kurios itu adalah Tuan. Sebagai barang candaan tadi yang disampaikan oleh pendeta ini tadi, yang disampaikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 3, di situ ada disebutkan tidak ditemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan kok dibunuh begitu katanya. Jadi ini suatu candaan, tapi candaan yang menurut saya membuat kita seharusnya berpikir, masa Tuhan mati dan masa Tuhan dibunuh? Dan itu benar memang adanya, gitu ya. Nah, sekali lagi disinilah terjebaknya kekristenan di dalam pola keyakinannya, dalam menumbuhkan keyakinannya, di sini terjebaknya. Makanya jangan heran kayak Clayton Sullivan menulis buku itu Selamatkan Yesus dari Orang Kristen, karena memang Yesus terjebak dalam hal ini dari pola-pola penafsiran dan dari pola-pola terjemahan yang salah dan keliru.
Tidak banyak, sekali lagi saudara, tidak banyak ada pendeta yang mau meluruskan dengan jujur seperti ini. Tidak banyak. Ya. Nah, kita bersyukur ini hal-hal yang seperti ini sudah mulai muncul ya. Kalau kita lihat seperti Romo Aldo, saudara, kalau melihat Romo Aldo itu banyak statement-statement, ucapan-ucapan dia tentang penterjemahan Alkitab ataupun Bible itu banyak yang keliru ya. Belum lagi Dr. Yonatan Purnomo yang dia menemukan sebanyak 6.577 kesalahan di dalam Alkitab itu, di dalam Bible itu. Nah, ini sudah mulai banyak para pemuka-pemuka kekristenan sendiri yang mulai memunculkan kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalam Biblos atau di dalam Bible mereka sendiri. Nah, seharusnya ini menjadi pencerahan dan membuka pola pikir kepada seluruh umat Kristen tentang hal tersebut, tentang kekeliruan-kekeliruan tersebut maksud saya. Ya, dan menjadi pelajaran, perlu mengkritisi, mengkaji ulang. Makanya hal-hal seperti ini seharusnya perlu untuk sering dikaji, sering disampaikan, sering diungkap gitu ya. Sehingga kekeliruan-kekeliruan itu tidak berlarut-larut. Maka jangan heran kalau pernah dulu juga saya katakan, sebetulnya musuhnya kekristenan itu bukan umat Islam, bukan umat agama lain, tidak. Itu salah besar. Musuhnya adalah Bible-nya sendiri. Kenapa? Bible-nya sendiri, apalagi khususnya terjemahan itu banyak yang keliru, banyak yang salah, banyak yang di luar konteks yang sebenarnya. Sehingga itu yang menyebabkan terbawanya, tergiringnya pola keyakinan mereka keliru, tidak sesuai lagi kepada kitab yang sebenarnya, kepada ajaran yang asli, khususnya dalam hal ini tentunya ajaran Yesus itu sendiri. Yesus mengajarkan kemana, yang dijalankan sekarang kemana. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, ya sekarang faktanya mereka mempertuhankan Yesus itu sendiri. Semoga ini menjadi pencerahan dan semoga ini juga menjadi bahan pemikiran bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Ayo, gunakan akal sehat kalian, gunakan logika yang benar, gunakan akal yang cerdas di dalam mengkritisi, di dalam memahami, di dalam menggali Bible itu sendiri. Dogma coba di-confess lah dengan Alkitab itu. Sudah benarkah dogma itu atau tidak? Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله